Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Cecep selaku dosen pemrograman spasial dan kakak-kakak asisten dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas A pemrograman spasial akan mempresentasikan hasil mini project pemrograman spasial dengan tema pembuatan budget sudut dan jarak. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari eh, Desi Puspitasari, kemudian ada Najida Aska, kemudian ada saya, Alvina Lopistikoma, yang terakhir ada Bias Rambut Cinta. Next. Yang pertama, tujuan dari pembuatan rajin ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dunia nyata, khususnya di bidang surveying dan pemetaan dalam bentuk model matematika. Kemudian ada mengenali perangkat yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka aplikasi geospasial. Yang ketiga ada membangun aplikasi geospasial di bidang survei dan pemetaan. Dan yang terakhir yaitu mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Kemudian ada latar belakang yaitu pengembangan IGP yang kita dapat menjumpai berbagai aplikasi geospasial dengan cukup mudah, khususnya di bidang surveying dan pemetaan. Terdapat semua tools yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan terkait dengan akuisisi, analisis, dan visualisasi data geospasial. Untuk itu, kemampuan pengembangan development perangkat lunak menjadi salah satu skill penting dalam memenuhi kebutuhan seorang analisis geospasial. Kemudian QGIS sendiri merupakan perangkat keturunan bebas dan terbuka yang banyak digunakan di pasaran. QGIS ini memungkinkan siapapun untuk dapat mengembangkan tools-tools dasar yang ada di dalamnya menjadi perangkat baru yang belum tersedia sebelumnya. Perangkat ini dilakukan menggunakan antarmuka API PyQGIS dan dapat berbentuk plugin, script processing, atau core function dari QGIS itu sendiri. Next. Selanjutnya terdapat diagram alir, yaitu pembangunan plugin jarak dan sudut, di mana dimulai dengan instalasi plugin builder dan juga plugin reloader. Kemudian dilanjutkan dengan membuat plugin dengan plugin builder pada QGIS, dan dilanjutkan dengan menyimpan plugin pada lokasi yang diperintahkan, sehingga dihasilkan plugin sudut jarak bawaan yang dilanjutkan dengan memodifikasi skrip program dan desain tampilan UI dengan Qt Designer, yang mana akan menghasilkan plugin sudut jarak hasil modifikasi dan pembangunan plugin jarak sudut tersebut selesai. Selanjutnya terdapat diagram alir dari proses kerja atau program plugin sudut dan jarak tersebut, yaitu dimulai dengan user membuka plugin sudut jarak pada software QGIS, dilanjutkan dengan memilih sistem proyeksi yang akan digunakan dengan klik kolom pilih sistem proyeksi, kemudian user menginputkan koordinat awal, yaitu koordinat awal, azimut, dan juga jarak, di mana ketiga inputan tersebut akan dieksekusi oleh plugin dengan beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu apabila pengguna memasukkan angka, maka titik akan tertampil. Apabila pengguna tidak memasukkan angka berupa huruf, maka program akan menampilkan maaf input yang Anda masukkan bukan angka. Selanjutnya, ketentuan kedua yaitu azimut lebih dari 360 derajat. Apabila azimut yang diinputkan kurang dari 360 derajat, otomatis titik akan terplot. Apabila lebih dari 360 derajat, maka titik akan tetap terplot dengan cara azimut dikurangi dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya yaitu apabila user menginputkan X dan Y terbalik, maka akan muncul perintah koordinat X dan Y yang Anda masukkan terbalik. Apabila koordinat X dan Y tidak terbalik, maka tampilan plotting nanti akan tertampil. Nah, selanjutnya yaitu apabila user menginputkan jarak melebihi batas kelengkungan bumi, maka akan muncul pemerintah bahwa jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi, yaitu sekian. Apabila jarak tersebut tidak melebihi kelengkungan, maka tampilan plottingan titik akan dimunculkan. Dengan begitu, program selesai. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, membuat QGIS plugin builder, di mana langkah ini terdiri dari mengisi kelas name, plugin name, description, module name, dan lain-lain. Kemudian menambahkan penjelasan mengenai plugin yang telah dibuat. Selanjutnya memilih template tool button with dialog dan mengisi teks for the menu item. Next. Kemudian mencentang semua fungsi yang akan disediakan oleh plugin yang telah dibuat. Selanjutnya membuat repository untuk plugin yang dibuat. Yang terakhir yaitu memilih output directory-nya.
Langkah kedua yaitu pilih menu setting, kemudian pilih open active profile folder. Yang selanjutnya di langkah ketiga akan muncul sebuah folder, kemudian pilih folder Python, selanjutnya folder plugin, kemudian copy folder plugin yang sudah dibuat sebelumnya yang berisi script UI UX ke dalam folder tersebut. Next. Langkah yang keempat, pada menu plugin, klik manage dan install plugin. Dari situ plugin yang telah dibuat akan diinstal, kemudian akan di-checklist untuk menampilkan jendela plugin yang telah dibuat. Jendela akan terbentuk setelah membuat UI di Qt Designer dan membuat script di Next. Selanjutnya yaitu memuat file UI sehingga PyQt dapat mengisi plugin dengan elemen yaitu sudut jarak dialog UI. Nah, selanjutnya yaitu membuat kelas sudut jarak dialog di mana mendefinisikan atau inisialisasi awal dari plugin yang kami buat, di mana terdapat konstruktor atau bagaimana plugin tersebut bekerja saat pertama kali. Nah, di sini menggunakan setup UI. Nah, selanjutnya yaitu mendefinisikan antarmuka plugin dengan self iFace, kemudian mendefinisikan canvas, dan selanjutnya yaitu menghubungkan project yang ada pada script dengan QGIS sehingga nanti plugin dapat berjalan. Dan selanjutnya yaitu mengoneksikan tombol plot dengan suatu fungsi atau metode. Nah, di sini kami menggunakan objek name berupa plot, yang mana apabila tombol plot tersebut diklik, maka titik akan terplot. Nah, selanjutnya yaitu mengoneksikan dengan tombol reset dengan objek name berupa reset, kemudian membuat kondisi agar titik hasil sebelumnya dapat menjadi koordinat baru, yaitu dengan menggunakan self plus vertex true. Nah, selanjutnya yaitu menghubungkan dengan list CRS yang tersedia dengan objek name berupa pilih sistem. Lanjut. Selanjutnya yaitu mengoneksikan daftar koordinat reference system atau CRS, yaitu kita memberikan variabel awal pada self current CRS yaitu none, kemudian APSG, XY, X2 dan juga Y2 dengan variabel 0, dan kemudian menggunakan self layer yaitu self grid layer. Nah, selanjutnya yaitu mendefinisikan set CRS yaitu berfungsi untuk mengatur CRS yang digunakan dengan parameter berupa self. Nah, di sini yaitu self current CRS nanti merupakan CRS yang dipilih sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu mendefinisikan gambar plot dengan parameter self. Hal ini berfungsi untuk plotting atau penggambaran titik dengan memanggil nilai dari line edit pada kolom X dan juga Y, yaitu titik koordinat. Selanjutnya menyimpan pada variabel self nilai X dan if, yaitu menggunakan last vertex is true dan juga self X menggunakan inputan berupa float, kemudian last vertex false. Nah, selanjutnya yaitu mencetak nilai X atau E dan Y atau not. Nah, kemudian melakukan print nilai X dan juga Y yang diinputkan dengan print X dan juga Y. Selanjutnya memanggil fungsi create point dengan parameter X dan juga Y. Nah, di sini kami juga menggunakan perintah exception, yaitu untuk menjalankan apabila kondisi if tidak terpenuhi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi create underscore layer yang berisi parameter self, di mana fungsi ini berfungsi agar membuat layer baru yang nantinya akan berisi titik dan garis, agar garisnya itu tampak dan titik. Yang pertama yaitu di dalamnya terdapat variabel layer dengan menggunakan metode QGIS vector layer untuk membuat layer tersebut. Yang berisi ellipsoid itu sendiri, titik, dan memori titik itu yang disimpan di layer tersebut. Lalu juga menambahkan map dengan cara add map layer. Dan agar layarnya itu dapat terlihat digunakan return layer. Tapi juga ada fungsi it underscore asset underscore jarak untuk menghitung koordinat yang baru dari
azimut dan jarak yang sudah diinputkan. Yang pertama yaitu ada variabel yang menginput nilai azimut dalam derajat, menit, dan detik, serta menambah untuk azimut akhirnya nanti itu ditambahkan azimut yang diinputkan dalam bentuk derajat, menit, ataupun detik. Sedangkan untuk menyelesaikan jika ada azimut yang melebihi 360 derajat menggunakan perintah while, sehingga apabila azimutnya itu lebih dari 360 derajat akan terus dikurangi sampai azimutnya itu kurang dari 360 derajat baru berhenti. Selanjutnya juga ada variabel jarak yang menyimpan inputan jarak yang sudah dimasukkan user, dan juga ada metode atau perintah absolut. Jadi kalau jarak yang dimasukkan itu negatif, nanti bisa otomatis positif. Dan di sini juga ada pembatasan jarak, di mana kalau nilai jarak yang digunakan atau dimasukkan itu lebih dari 30.863, maka akan muncul peringatan di icon konsol dengan tulisan jarak yang dimasukkan melebihi batas gangguan bumi. Selanjutnya, untuk menghitung koordinat baru itu sendiri, yaitu dengan nama X2, dengan cara rumusnya X ditambah jarak dikalikan sin azimut yang sudah dijadikan radian. Begitu juga dengan Y, dengan rumus Y koordinat awal ditambah jarak dikalikan cos azimut yang sudah dijadikan radian. Selanjutnya menyimpan koordinat X2 dan Y2 tersebut di sebuah titik yang baru dan perintah create point. Selanjutnya untuk menghindari azimut yang dimasukkan itu bukan angka, menggunakan perintah try dan except. Sehingga kalau yang dimasukkan bukan angka, itu akan menghasilkan peringatan maaf input yang Anda masukkan bukan angka. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi update, agar hitungan koordinat itu nanti akan muncul di kolom X dan Y tampilan antarmuka, di mana koordinat X yang baru itu dimasukkan ke variabel X itu lagi. Dan di situ fungsi update hanya akan dijalankan apabila checkbox yang kedua atau checkbox untuk melanjutkan plotting, perintah melanjutkan plotting itu dicentang. Next. Fungsi yang selanjutnya itu create underscore point, agar poinnya itu dapat diplottingkan dan tampak layer, yaitu yang pertama, untuk menghindari input terbalik pada nilai X dan Y digunakan perintah if, dan apabila nanti yang dimasukkan X-nya itu nilainya lebih besar dari Y, maka otomatis akan muncul peringatan koordinat X dan Y yang Anda masukkan terbalik. Selanjutnya, fungsi selanjutnya itu create underscore point untuk membuat titiknya itu agar dapat terlihat pada layar. Yaitu yang pertama, akan menghindari input terbalik pada nilai X dan Y digunakan if, sehingga apabila dimasukkan X itu besar dari Y akan otomatis muncul peringatan. Selanjutnya, memberi geometri pada fitur titik tersebut yang baru dan perintah feature dan from point XY, di mana koordinat X dan Y yang baru tadi yang sudah dihitung dimasukkan atau melekat di titik tersebut, dan titik tersebut ditambahkan pada layer dan perintah add feature dan update X. Dan selanjutnya, agar titiknya lebih jelas digunakan perintah action zoom to layer. Dan fungsi selanjutnya itu create underscore line untuk membuat garis, dan fitur ini hanya akan dijalankan apabila checkbox membuat garis itu dicentang. Di sini juga dibuat layar baru dengan perintah QGS vector layer dan fmap layer. Selanjutnya, mendefinisikan garis di mana garis terdiri dari titik awal dan titik akhir, yaitu titik awal self X dan self Y. Untuk yang titik akhir itu self X2 dan self Y2. Selanjutnya, titik awal dan titik akhir itu ditambahkan ke geometri garis menggunakan from polyline, dan garis tersebut ditambahkan ke layar agar tampak. Next, fungsi yang terakhir yaitu fungsi rest, dimana kalau tombol reset dipencet itu akan terhubung ke fungsi ini, dan fungsinya itu untuk menghapus seluruh input yang sudah dimasukkan oleh user di kolom X, Y, azimut, menit, detik, dan jarak. Berikutnya yaitu beberapa potensi permasalahan dari input pengguna. Ada 9 kondisi. Yang pertama yaitu memasukkan huruf dan bukan angka. Pada bagian jarak dan azimut akan diisi huruf, sehingga tampilan pada Python console ketika diplot yaitu adalah maaf input yang Anda masukkan bukan angka.
Yang kedua yaitu merubah sistem proyeksi. Yang pertama yaitu sistem proyeksi 32749, letaknya yaitu di sini. Kemudian mengubah sistem proyeksi 32749 menjadi 32700. Dan mengganti pada bagian pilih sistem proyeksi menjadi 32700. Dan hasilnya yaitu berada di sini, yang berbeda dari sebelumnya. Yang berikutnya adalah azimut lebih dari 360 derajat. Masukkan yaitu 500 derajat. Kemudian pada saat diplot, maka otomatis akan berubah menjadi 140 derajat. Berikutnya adalah jarak melebihi batas kelengkungan bumi. Batas kelengkungan bumi yaitu 30863,8889. Sedangkan yang diinputkan di sini adalah 33863, yang berarti melebihi batas kelengkungan bumi. Kemudian saat diplot, maka Python console otomatis akan menulis jarak yang dimasukkan melebihi batas kelengkungan bumi. Yang berikutnya yaitu kondisi 5, input X dan Y terbalik. Di sini yang dimasukkan yaitu X lebih besar daripada nilai Y, sehingga pada saat diplot, maka Python console akan menghasilkan koordinat X dan Y yang Anda masukkan terbalik. Kondisi ke-6 yaitu plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terobjet dengan titik terakhir yang diperoleh dari hasil hitungan. Dengan mengeklik plot titik selanjutnya, kemudian plot. Hasilnya pada koordinat awal otomatis akan berubah. Kemudian kita zoom to layer, kita move. Habis itu kalau kita plot lagi, otomatis koordinat dari yang ada di sini akan otomatis berubah lagi dan akan membentuk titik berikutnya. Berikutnya yaitu menggambarkan garis dari titik awal ke titik selanjutnya secara otomatis. Dengan mengeklik buat garis dan plot titik selanjutnya, kemudian kita plot, sehingga akan muncul garis seperti berikut. Kita plot lagi, akan muncul garis lagi. Berikutnya yaitu kondisi 8, memodifikasi antarmuka menggunakan Qt Designer. Berikut tampilan graphical user interface dari kelompok kami, di mana di sini untuk membuat tulisan atau teks itu menggunakan label yang ada pada display widgets. Dan untuk mempermudah memilih sistem proyeksi yang digunakan itu menggunakan QGS Projection Selection Widget. Dan itu bisa dipilih di sini. Selanjutnya untuk memilih tombol plot dan reset itu bisa menggunakan push button. Lalu untuk checkbox juga tinggal menggeser di sini. Digunakan pemilihan huruf dan warna pada menu di sini. Dan untuk agar pluginnya itu bisa mengikuti resize, itu dengan cara klik kanan background, lalu memilih layout, dan tinggal memilih layout in a grid. Berikut tampilan hasil akhir GUI dari kelompok kami setelah dilakukan pewarnaan dan dirapikan. Berikutnya yaitu memodifikasi plugin. Yang pertama, tampilan peta dapat diganti dari world map menjadi OSM dengan pertama-tama klik browser lalu OpenStreetMap. Kemudian kita plot dan kita akan mengetahui bahwa titik ini berada di TGD di bagian sini. Kemudian ini di move to top sehingga titiknya terlihat. Inovasi yang kedua yaitu mengubah window atau tampilan pada plugin menjadi seperti berikut. Sehingga dapat pada tombol property editor, pada palette, kemudian change palette pada bagian ini. Selanjutnya yaitu inovasi azimut. User dapat memasukkan azimut, detik, menit, dan derajat dengan menggunakan skrip seperti berikut. Sekian presentasi mini project dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.